Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa, kelas 2B, Fakultas Hukum Universitas Kencana. Di sini saya akan review tentang hukum pidana di pertemuan ke-6 hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Yang dosen pengajarnya adalah Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan asisten dosen Pak Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Ke-6 ini yaitu membahas tentang bab 4, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menekan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungstheorie teori. Itu yang berasal dari Van Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Lalu, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kelemahannya adalah karena terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori kedua yaitu ada teori individualisasi. Masih berlaku dan banyak digunakan oleh hakim, yaitu di mana mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat, dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualis adalah yang pertama ada Brickmeyer yang mengatakan sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat. Itu apa ukurannya? Lalu yang kedua ada Binding yang mengatakan sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan, yaitu negatif, dari serangkaian faktor yang unggul, yaitu positif. Yang ketiga ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama, adekuat, untuk dapat menemukan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari terjadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Tinjauan terhadap kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dan pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kris ini dianggap sesuai jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kesalahan dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Dalam hukum pidana, bisa saja orang yang tidak berbuat akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung dari kasusnya. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat
adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.